Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal melakukan penelusuran mendalam nih. Kita mau lihat sebuah dokumen yang, seringkali jadi penentu nasib transaksi bisnis besar. Betul. Apalagi di lembaga keuangan syariah ya, namanya Laporan Akhir Uji Tuntas Hukum. Atau sering dibilang Legal Due Diligence. LDD ya? Ya, LDD. Sumber kita kali ini materi judulnya Laporan Akhir Uji Tuntas. Nah, misi kita apa? Kita mau bongkar nih, apa sih isinya, kenapa penting banget, nggak cuma soal sah hukum negara, tapi juga ini nih kuncinya, sesuai prinsip syariah atau enggak. Terus, bagian mana aja yang paling menentukan? Anggap aja ini kayak kaca pembesar Anda lah buat ngerti proses investigasi penting ini. Tepat sekali. Proses uji tuntas atau due diligence itu sendiri kan udah standar ya di dunia keuangan manapun. Iya. Fungsinya jelas, buat memetakan, menilai resiko sebelum transaksi. Tapi, nah ini bedanya, buat lembaga keuangan syariah ada level tambahan, fundamental banget. Apa tuh? Yaitu memastikan kepatuhan syariah compliance. Jadi ini bukan cuma soal legalitas formal atau potensi rugi finansial aja, tapi juga menyangkut keabsahan transaksi dari sudut pandang agama. Oke, jadi double ya, hukum negara dan hukum agama. Benar. Laporan akhir ini jadi kayak puncaknya lah, kulminasi dari semua proses pemeriksaan itu. Ngasih potret utuh kondisi target transaksinya gimana. Oke. Mari kita bongkar mesin laporan ini kalau gitu. Bagian per bagian ya. Strukturnya kan katanya sistematis nih. Tapi kita coba lihat lebih dalam dari sekedar daftar isi. Siap. Kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Bagian awal laporan. Ini biasanya isinya info dasar ya. Kayak, apa aja yang diperiksa, ruang lingkupnya gitu. Iya, betul. Ruang lingkup, terus berapa lama prosesnya, tujuan spesifiknya apa, siapa subjek sama objek yang lagi diinvestigasi, sama gimana relasi para pihak yang terlibat. Persis. Ini kayak netapin arena permainan dulu ya, sebelum investigasinya mulai. Bisa dibilang gitu. Contoh konkret nih di bank syariah. Misalkan bank mau biayain proyek properti, pakai skema musyarakah, bagi hasil. Oke. Nah, di bagian awal laporan ini harus udah jelas tuh. Misalnya, tanah yang mau dibangun, sertifikatnya gimana statusnya? Udah jelas belum pemiliknya? Penting itu. Penting banget. Terus, izin mendirikan bangunan, IMB-nya udah ada atau belum? Dan siapa sih pihak yang secara hukum emang punya kapasitas buat jual atau ngembangin properti itu? Wah, kalau lalai di sini bisa fatal ya. Fatal di belakang nanti. Makanya bagian awal ini krusial buat nentuin batasan. Oke, setelah dasar-dasarnya jelas, ada bagian yang katanya jadi favorit para bos nih, ringkasan eksekutif. Iya bener, ini kayak intisalinya lah. Rangkuman super singkat dari temuan utama, dan yang paling ditunggu, ya rekomendasinya. Nah, dalam konteks syariah, apa yang biasanya disorot di ringkasan ini? Pasti ada bedanya kan? Oh, jelas beda. Biasanya langsung ke 3 poin kritis. Pertama, dan ini paling utama, struktur sama mekanisme transaksi yang diusulkan ini udah sejalan belum sama prinsip syariah yang relevan. Akadnya, objeknya gitu ya? Betul, akad objek sampai alur prosesnya. Kedua, ada nggak temuan signifikan, yang kita sebut material itu, yang beresiko batalin akad atau bikin masalah hukum dan syariah nanti. Oke. Ketiga, berdasarkan itu semua, rekomendasinya apa? Lanjut, tunda sambil perbaiki, atau mending batalin aja deh, gitu. Ringkasannya harus lugas, to the point. Saya jadi penasaran nih, sering nggak sih temuan syariah non-compliance ini justru muncul dari hal-hal operasional kecil, bukan dari konsep akad utamanya? Nah, pertanyaan bagus ini. Seringkali memang begitu. Konsep akadnya mungkin udah benar. Katakanlah murabahah, jual beli plus margin. Oh iya. Tapi pas praktiknya, ada detail yang kelewat. Contoh nih, barangnya ternyata belum sepenuhnya dimiliki bank pas dijual ke nasabah. Itu nggak boleh kan di murabahah? Oh iya. Harus milik dulu. Atau ada denda keterlambatan yang formulanya, kok mirip bunga ya? Ada unsur gorar atau riba terselubung. Hal-hal kayak gini yang kadang luput dari perhatian awal, tapi bisa jadi temuan material di LDD syariah. Menarik. Oke, poin berikutnya di laporan. Komposisi kepemilikan. Ini penting banget ya buat tahu siapa dalang atau pemilik sebenarnya di balik aset atau perusahaan target. Krusial banget. Laporan harus detail. Nyantumin siapa aja pemegang saham atau pemilik asetnya. Lengkap sama porsinya. Kenapa sih ini krusial banget?
Karena struktur kepemilikan itu nyangkut banyak hal. Kontrol perusahaan, potensi benturan kepentingan, bahkan kepatuhan regulasi. Contoh lagi ya, Boleh. Bank Umum Syariah mau akuisisi BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Laporan LDD harus bisa verifikasi. Siapa sih pemegang saham pengendali BPRS itu? Ada pemegang saham asing nggak? Kalau ada, gimana implikasinya ke aturan kepemilikan asing di perbankan? Kalau struktur kepemilikannya aja udah katakanlah buram atau sengkarut, wah itu lampu merah besar buat transaksi akuisisi. Bisa mandek ya prosesnya? Bisa jadi. Atau butuh restrukturisasi kepemilikan dulu, makan waktu lagi. Oke. Nah, dari kepemilikan kita geser ke fondasi hukumnya. Ini inti legalitasnya nih. Dasar hukum transaksi. Katanya kan harus berdiri di atas 2 pilar hukum ya. Hukum negara sama hukum syariah. Betul, harus kokoh dua-duanya. Laporan bakal ngurain ini secara spesifik. Misalnya buat transaksi perbankan syariah, acuannya jelas. Undang-Undang Perbankan Syariah. Itu pasti. Terus yang khas, ya Fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tim LIDIBI bakal periksa akad yang dipakai entah itu murabahah, mudorabah, musyarakah, ijarah, atau lainnya, udah sesuai belum sama fatwa yang berlaku? Detail yang ngeceknya. Harus detail. Jangan lupa juga peraturan teknis dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu juga acuan penting. Kalau transaksinya nyangkut tanah, ya peraturan agraria nasional yang relevan juga harus dirujuk. Lengkap ya. Ini semua buat mastiin transaksi punya landasan yuridis dan syar'i yang kuat. Nggak ngambang. Hukum dari masa lalu atau yang lagi aktif ya, yang bisa jadi bom waktu. Iya, ini bagian mitigasi resiko hukum yang krusial lah. Tim LDD bakal ngecek mendalam. Misalnya, calon nasabah atau perusahaan target lagi kebelit proses pilot nggak? Atau PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Oke. Terus gimana agunan atau jaminannya? Ada sengketa kepemilikan nggak atas tanah yang mau dijaminin? Ada kasus pidana nggak yang melibatkan pengurus kunci perusahaan yang bisa ngefek ke reputasi atau operasional? Wah, banyak ya. Semua ini perlu dipastiin clear, biar nggak ada masalah di kemudian hari. Tapi, seberapa dalam sih tim LDD bisa benar-benar gali semua ini? Pasti ada batasannya kan? Apalagi kalau pihak target mungkin kurang kooperatif atau ya nyembunyiin sesuatu. Tentu ada batasan. LDD itu kan bukan investigasi kepolisian ya. Tim kerja berdasarkan data yang dikasih sama data publik yang tersedia. Ah, oke. Keterbatasan akses atau katakanlah keengganan pihak target ngasih data lengkap, itu salah satu tantangan. Makanya di laporan LDD biasanya dicantumin juga asumsi-asumsi yang dipakai sama batasan pemeriksaan. Ada disclaimer-nya. Jadi transparan ya soal batasan ini. Harus, termasuk kalau ada data penting yang nggak berhasil didapat. Itu penting buat transparansi. Masuk akal. Proses berikutnya nih, ini nunjukin LDD bukan cuma kerja di balik meja. Permintaan data dan kunjungan lapangan. Tim bakal nagih setumpuk dokumen ya dari target. Apa aja tuh biasanya? Wah, daftarnya bisa panjang. Laporan keuangan historis, contoh kontrak-kontrak bisnis yang udah jalan, dokumen izin usaha kayak SIUP, TDP, gitu-gitu. Izin-izin ya? Iya, terus sertifikat halal kalau bisnisnya emang terkait produk halal. Struktur organisasi, data karyawan kunci, daftar aset, wah banyak lagi. Kelengkapan data ini jadi indikator juga ya? Bisa jadi indikator awal kesehatan sama transparansi perusahaan target. Nah, di sini tantangan digitalisasi data mulai kerasa nih. Verifikasi dokumen digital kan butuh metode beda ya dibanding dokumen fisik. Benar juga. Terus, kunjungan lapangan atau site visit itu seberapa penting? Cuma formalitas aja atau gimana? Jauh dari formalitas. Krusial banget itu buat reality check. Nyocokin apa yang ditulis di dokumen sama kenyataan di lapangan. Oh, jadi ngecek langsung. Iya dong. Misalnya datang ke pabrik, lihat proses produksinya langsung. Observasi ke kantor pusat, atau ninjau fisik aset properti yang jadi objek transaksi atau jaminan. Pernah ada pengalaman menarik soal ini? Pernah. Saya pernah terlibat LDD di dokumen disebut asetnya kondisi prima. Tapi pas kunjungan lapangan, wah kondisi fisiknya jauh beda. Udah banyak kerusakan. Wah. Temuan kayak gitu bisa langsung ngubah penilaian risiko secara drastis. Verifikasi fisik ini juga penting buat deteksi potensi window dressing atau misrepresentasi data. Penting banget berarti ya site visit ini. Oke, setelah data segunung kekumpul, diverifikasi fisik digital, barulah masuk tahap analisis data dan kualifikasi temuan.
Di sini jeroan target dibedah ya, buat lihat potensi risiko hukum dan syariahnya. Betul. Terus temuan-temuan ini diklasifikasiin, gitu kan? Iya, betul. Klasifikasi ini penting biar pengambil keputusan bisa fokus ke isu yang paling genting. Umumnya dibagi dua, temuan material sama non-material. Bedanya apa tuh? Temuan material itu yang dampaknya signifikan, bisa bikin transaksi gagal atau setidaknya maksa ada perubahan syarat dan ketentuan. Contohnya kayak tadi praktek murabahah yang nyimpang dari fatwa DSN MUI, atau ditemuin sengketa hukum besar terkait aset utama. Oke, yang dampaknya besar ya? Nah, kalau temuan non-material itu lebih ke sifat administratif atau prosedural ringan. Dampaknya kecil, relatif gampang diperbaiki. Misalnya izin minor yang telat diperpanjang tapi nggak sampai hentiin operasional gitu. Paham. Nah, dari semua analisis itu, sampailah kita ke bagian yang paling ditunggu sekaligus paling nentuin. Rekomendasi. Laporan LDD harus kasih arahan jelas ya. Pilihannya biasanya kemana aja? Biasanya sih ada 3 jalur utama ya rekomendasinya. Pertama, lampu hijau. Transaksi dinilai cukup aman, layak, silakan lanjut sesuai rencana. Oke, lanjut. Transaksi direkomendasiin ditunda dulu. Biasanya karena ada temuan material yang perlu diperbaiki sama pihak target. Atau ada syarat prasyarat, condition precedent yang belum terpenuhi. Tunda dulu ya. Ya. Ketiga, lampu merah. Transaksi direkomendasiin buat dibatalin. Ini kalau risiko hukum, finansial, atau syariahnya dinilai terlalu tinggi. Nggak bisa ditolerir atau dimitigasi secara memadai. Oke, batal. Tegas ya? Harus tegas. Dan yang krusial, setiap rekomendasi mau lanjut, tunda atau batal wajib didukung argumentasi hukum dan syariah yang solid. Berdasarkan temuan yang udah dipaparin sebelumnya, nggak bisa cuma feeling. Harus ada dasarnya. Terakhir nih ada kesimpulan dan penutup. Ini kayak rangkuman akhir sama penegasan gitu ya? Benar, bagian kesimpulan itu ngerangkum lagi benang merah seluruh proses, tujuan awal LDD, siapa aja pihaknya, temuan utamanya apa aja, material non-material, sama potensi konsekuensinya. Kalau rekomendasi diabaikan, Terus penutupnya. bagian penutup juga penting banget. Biasanya isinya klausul kerahasiaan, confidentiality clause. Mengingat data LDD ini kan sensitif banget ya, strategis, jadi semua pihak yang nerima laporan terikat kewajiban buat jaga kerahasiaannya. Jelas. Oke, semua teori tadi mungkin agak teknis ya kedengerannya. Biar lebih kena, kita lihat gimana LDD ini kerja di lapangan yuk. Lewat beberapa kasus nyata dari sumber kita. Ini biasanya bagian yang bikin konsep jadi lebih hidup nih. Setuju banget. Contoh kasus bikin lebih kebayang ya. Mari kita lihat 3 contoh di lembaga keuangan syariah. Oke. Kasus pertama, pembiayaan properti pakai musyarakah, kemitraan bagi hasil. Bank Syariah mau biayain pembangunan apartemen. Hasil LDD nemuin, izin lingkungan atau AMDAL proyek itu belum beres. Wah, AMDAL ya? Iya, AMDALnya. Ini langsung dikategoriin temuan material. Kenapa? Ya karena tanpa AMDAL yang valid, proyek bisa dihentiin paksa sama pemerintah kan? Risikonya besar. Bener juga. Terus rekomendasinya? Jelas. Transaksi pembiayaan ditunda sampai izin AMDAL itu terbit dan udah diverifikasi, baru bisa lanjut. Oke, kasus pertama soal izin. Kasus kedua. Kasus kedua, akuisisi BPRS oleh Bank Umum Syariah BUS. Pas LDD, keungkap fakta nih, sekitar 20% dari portofolio pembiayaan BPRS target itu ternyata macet. NPF-nya tinggi. 20% lumayan tinggi ya? Lumayan. Terus ditemuin juga ada gugatan perdata yang lagi jalan dari nasabah ke BPRS itu. Jadi ada resiko ganda, finansial sama hukum. Jadi gimana rekomendasinya? Batal. Jadi LDD bisa ngaruh ke harga transaksi ya? Banget. Ini contoh gimana LDD ngaruh ke valuasi. Oke, kasus ketiga. Kasus ketiga, rencana investasi di startup makanan halal. Ada investor syariah tertarik nih sama startup makanan halal. Proses LDD ngecek aspek krusialnya, sertifikasi halal. Nah, ini penting di bisnis syariah. Penting banget. Ternyata sertifikat halal buat produk unggulan startup itu udah kedaluarsa dan belum ada tanda-tanda diperpanjang. Waduh. Buat bisnis yang jualan utamanya halal, ini masalah fundamental kan? Rekomendasinya, ya investasi sebaiknya ditunda sampai startup bisa nunjukin bukti sertifikat halal yang valid dan masih berlaku. Jelas banget ya fokus LDD syariah di aspek kepatuhan spesifik, kayak kehalalan ini. Betul. Contoh-contoh tadi jelas banget nunjukin peran LDD sebagai penjaga gawang ya.
melindungi kepentingan finansial, hukum, sekaligus mastiin pilar kepatuhan syariahnya juga kokoh. Iya, bukan sekedar formalitas birokrasi ini, tapi mekanisme manajemen resiko yang sangat aktif. Benar. Tapi ngejalanin LDD di era sekarang pasti beda ya sama 10-20 tahun lalu. Ada tantangan-tantangan baru gitu kan? Apa aja sih yang biasanya dihadapi tim LDD modern? Betul sekali, lanskapnya berubah. Sumber kita nyorot beberapa tantangan kontemporer. Tadi udah kesinggung dikit soal digitalisasi data. Iya. Akses emang lebih gampang, tapi resiko pemalsuan data digital juga naik. Verifikasi keasliannya butuh teknologi sama keahlian khusus. Nggak bisa asal percaya. Terus? Lalu ada transaksi lintas negara. Globalisasi bikin LDD seringkali harus, menavigasi hukum negara lain, plus standar syariah internasional yang mungkin punya nuansa beda. Ini butuh pemahaman hukum komparatif sama standar syariah global. Kompleks ya jadinya? Kompleks. Dan yang makin ramai belakangan ini isu kepatuhan ESG, Environment Social Governance, atau lingkungan sosial dan tata kelola. Iya, ESG lagi naik daun banget. Benar. Investor sama regulator global, termasuk di sektor syariah, makin nuntut bisnis nggak cuma patuh hukum dan syariah aja, tapi juga punya dampak positif ke lingkungan, ke sosial, sama tata kelola yang baik. Jadi LDD juga ngecek ini sekarang? Mulai jadi bagian yang nggak terpisahkan dari LDD modern. Jadi nambah kompleksitasnya, tapi ya tujuannya biar investasi lebih bertanggung jawab juga. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, laporan akhir uji tuntas ini bukan sekedar dokumen tebal isi pasal hukum doang, tapi ini instrumen navigasi krusial. Banget. Apalagi di dunia keuangan syariah. Kayak punya peta sama kompas super canggih lah sebelum mulai ekspedisi bisnis. Yang penuh potensi, tapi juga ya resiko. Metafor yang pas itu. Laporan ini ngasih pandangan 360 derajat. Risiko hukumnya apa, landasan syariahnya gimana, kondisi real di lapangan kayak apa. Terus akhirnya kasih arah yang jelas lewat rekomendasi. Dengan proses LDD yang baik, keputusan bisnis jadi lebih terinformasi, potensi sengketa bisa diminimalisir, dan yang penting, integritas sama reputasi lembaga keuangan syariah tetap terjaga. Betul. Buat Anda nih sebagai nasabah, investor, atau mungkin mitra, mengetahui adanya proses filter seketat ini di balik layar, ya seharusnya bisa ngasih rasa aman sama keyakinan lebih ya. Iya, mestinya begitu. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih yang bisa jadi bahan renungan Anda. Kita udah bahas pentingnya kepatuhan hukum, syariah, terus ditambah lagi tuntutan baru soal ESG. Iya, makin banyak lapisannya. Pertanyaannya, gimana ya proses uji tuntas ini bakal berevolusi ke depan? Apakah LDD di masa depan bakal mampu melampaui sekedar checklist legal dan finansial? Maksudnya? Maksudnya, untuk benar-benar bisa ngukur apakah sebuah transaksi itu nggak cuma sah dan untung aja, tapi juga bawa maslahah, kebaikan yang lebih luas gitu. Sejalan sama tujuan luhur atau makosid dari ekonomi syariah itu sendiri. Menarik itu. Mampukah LDD jadi alat ukur keberkahan dan dampak sosial, bukan cuma risiko hukum? Nah, itu pertanyaan terbuka buat kita pikirkan bersama.